Ketemu lagi dengan Mbah Pungti dalam bincang ringan bersama KBH Projonegoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin meminta pendapat Mas Kanjeng ya tentang perlukah atau tanpa ada kesepakatan bahwa sebenarnya antara presiden dan wakil presiden itu sudah ada pembagian tugas atau bagaimanalah nanti monggo nanti Mas Kanjeng untuk memberikan gambaran. Yang jelas begini. Kalau saya mengikuti podcast gitu ya di YouTube dari pengamat itu dengan melihat gerak cepatnya wakil presiden itu langsung dilantik kemudian melakukan peninjauan kemana-mana bahkan beberapa waktu yang lalu tidak lama lalu ke Solo kemudian ke Palangkaraya itu meninjau beberapa program pemerintah. Pertanyaan saya begini, wakil presiden ini itu sepengetahuan presiden atau atas instruksi presiden atau apa ya? Karena memang wakil presiden ini ingin menunjukkan bahwa dia bisa bekerja. Karena sementara ini kan dia dianggap sebagai orang yang ada yang mengatakan pelunga-pelunga dan sebagainya gitu kan. Di samping itu ada anggapan begini bahwa dia ingin mendahului, ingin menunjukkan bahwa dia lebih bisa daripada presiden. Dan dia ada yang mengatakan inilah tujuannya agar tahun 2029 nanti dia akan maju sebagai presiden. Bagaimana Mas Kanjeng melihat hal seperti itu? Presiden dan wakil presiden itu kan merupakan satu paket. Beliau berdua ini kan karena ditunjuk rakyat 58%. Karena siapa? Karena presidennya siapa yang tahu? Yeah. Karena wakilnya siapa yang tahu? Betul. Karena dia anaknya presiden, siapa yang tahu? Memang faktanya anak presiden. Penyebab kemenangannya apakah itu? Kan semua itu hanya dugaan. Pastinya kehendak Allah. Iya. Kembali lagi. Kita itu percaya kepada Yang Maha Kuasa itu kehendak Allah. Tapi sering orang itu tidak beranggapan bahwa ini sebenarnya sudah kehendak Allah. Sehingga mereka mengingkari ini ada kecurangan, ini ada macam-macam. Ya. Padahal mereka orang-orang yang ria agama. Apa yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Betul. Dan apa yang kita anggap betul belum tentu menurut Allah. Belum tentu dianggap Allah benar ya. Ya. Terus tadi itu Mas, pembagian itu. Pembagian tugas itu kan diatur undang-undang juga. Setahu saya bahwa wakil presiden itu mendapat penugasan dari presiden. Skemanya bagaimana? Ya tergantung kondisi beliau berdua. Zamannya Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin, kira-kira yang ditugaskan kepada Pak Ma'ruf Amin ngapain? Gitu loh. Sekarang sama enggak kalau wakilnya masih muda, bisa lari kenceng kayak kuda? Tapi intinya bahwa harus yang dilakukan oleh wakil presiden itu pengetahuan presiden, harus seperintahnya presiden. Kalau bukan perintahnya presiden, dia harus melapor dulu. Tapi ada loh yang menganggap bahwa dia melakukan ini itu karena ingin menunjukkan bahwa dia lebih daripada itu yang menganggap itu mungkin begitu, sehingga dia menganggap si wakil presiden juga begitu. Jangan sampai kita itu menilai orang lain seperti menilai diri kita sendiri. Ya. Jadi, tapi kalau secara nalar saya, pengalaman saya bahwa presiden dan wakil presiden dan menteri itu adalah tim yang harus memimpin Indonesia 300 juta orang. Ya luasnya sama dengan Eropa Barat 17.000 pulau. Gimana caranya? Ya. Ada tim ya. Dan manusia itu kan dilengkapi dengan akal, hati, dan awak. Awaknya tidak kurang sehat, ya. Wakalnya sehat banget, hatinya sehat banget. Dia kerjanya apa kira-kira? Kongkon. Sana. Gitu loh. Nah, jangan-jangan wakilnya ini lebih sehat fisiknya. Artinya itu bisa mungkin, jadi bukan lebih muda, masih lebih kuat gitu ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu pertimbangan pembagian tugas. Betul, ya. Nah, misalnya kita itu kan di luar negeri itu kan ada ancaman, ada peluang. Tapi ancaman dan peluang luar negeri dan kita itu masih sebatas bukan fisik kan, bukan kayak Israel ke Yordania ke mana itu, Palestina kan bukan gitu. Tapi kita bisa terancam oleh negara A, negara B, negara kuasa ini. Nah, itu butuh strategi. Siapa yang kerja strategi? Utek. Nah, tentunya Presiden Prabowo lebih canggih, diplomasi asing gitu. Maka beliau yang memilih pergi ke luar negeri dan menyerahkan dalam negeri itu tentunya kepada wakilnya. Sementara, ini banyak yang berpendapat, itu mengambil alih nanti akan terjadi. Itu kan sudah seudon. Betul. Iya nggak? Nah, dan itu sebenarnya merusak
Oh iya, rakyat, ya. Iya, Pemikiran merusak rakyat, ya. merusak Jadi kita berpikiran positif dulu aja. Kalau misalnya Presiden Prabowo mau ke luar negeri ke Inggris, Ini Amerika, sebentar lagi Rusia, akan Cina, kemana itu ya? Berapa hari itu? Ya, Berapa hari itu kan akan itu bahkan ke luar negeri. makanya kan akan menggantikan Ya, selama sementara ya. 2 minggu Ya, ya. atau 1 bulan. Ya, jadi begini. Ya, jadi artinya bahwa antara presiden dengan wakil presiden itu pasti sudah ada kesepakatan kerja. Oh, iya. Jadi wakil presiden kalau kemana-mana itu pasti sepengetahuan presiden. Tidak mungkin tidak ya. Ya. Baik Mas, itu saya pikir Ya. cukup untuk ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat saudara. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.